Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan sedikit menjelaskan mesin cuci 2 tabung dari berbagai merek, karena untuk kota Cirebon pada saat ini sudah mulai masuk musim hujan, yang biasanya kendalanya ketika kita sedang mencuci, kebanyakan untuk pengeringannya itu sulit karena cahaya matahari yang minim di kala musim hujan. Oke, simak sedikit penjelasan dari saya. Terima kasih. Baik, langkah pertama saat kita memilih mesin cuci, alangkah baiknya kita harus perhatikan keadaan air di dalam rumah atau lokasi penyimpanan mesin cuci. Kalau tekanan air di rumah kalian atau teman-teman merasa kurang atau tekanannya cenderung sedang kecil atau enggak sedang ke apa ya kecil ya, saya sih lebih menyarankan mesin cuci 2 tabung. Kenapa? Karena untuk mesin cuci 2 tabung tidak memerlukan air yang besar, atau bisa secara manual mengatur kapasitas air untuk mesin cuci itu sendiri. Oke, kita lihat apa aja sih mesin cuci yang ada di sini. Oke, yang pertama ini ada mesin cuci dari merek Panasonic. Ini untuk tipenya NAW86BBZ2, atau kapasitas mesin cuci 2 tabung ini di kapasitas 8,5 kilo. Kita lihat pulsatornya. Untuk pulsator dari mesin cuci 2 tabung Panasonic berbentuk seperti ini, cenderung datar, sedikit cembung. Kemudian untuk tutupnya, tutup mesin cuci Panasonic ini tidak transparan. Ini ada water inlet. Ini apa ya, termasuknya alat untuk memasukkan air jika menggunakan selang. Ini masuk ke sini. Ini ada knob atau putaran untuk ngatur proses mesin cuci. Yang ini wash timer. Wash timer itu waktunya waktu pencuci. Ini dari sini tinggal putar aja. Nah, ya, oke. Yang ini wash and dry, maksudnya untuk mencuci dan mengeringkan. Nah, di sini ini menjadi satu. Untuk programnya 2 program tapi dalam satu tempat. Maksudnya ini normal dan strong itu mode pencucian. Kalau kita ingin mencuci pakaian-pakaian yang tebal, pilih di strong. Jadi untuk kapasitas pencuciannya lebih besar. Nah, ini untuk normal. Normal itu sebenarnya untuk pakaian-pakaian yang biasa, atau enggak pakaian-pakaian yang cenderung lebih ke standar atau enggak tidak tebal. Nah, untuk dry itu adalah posisi katup di dry itu, dia akan membuka katup bagian bawah mesin cuci yang akan mengeluarkan air dalam tabung pencucian. Biasanya setelah mencuci sudah kotor sekali airnya, pengen diganti. Nah, ini cut drain ini fungsinya untuk mengeluarkan air. Nah, ada catatan untuk lebih awet. Sepengalaman saya, ini baiknya setelah drain, biasanya kan selesai pencucian, baiknya kita posisikan kembali ke strong atau normal, karena ini bisa mengakibatkan per di katup bagian bawahnya itu jadi tidak elastis lagi karena tertarik terus di sini. Jadi ketika dibalikan, takutnya lama-kelamaan pernya tidak elastis lagi. Nah, untuk yang ini ada di spin timer, maksudnya untuk pengeringan. Jadi tinggal kita putar, dia akan bekerja. Nah, ini untuk tabung pengeringannya. Nah, untuk spin ini pada saat posisi bekerja, kemudian kita buka,
penutupnya, dia akan otomatis berhenti. Itu adalah pengaman dari si mesinnya. Tapi jika kita udah selesai membukanya kemudian tutup lagi, dia akan melanjutkan secara otomatis. Untuk kapasitas 8,5 ini, walaupun ininya 8,5, ternyata yang ininya itu bukan 8,5, dia akan lebih kecil. Jadi kita harus lihat berapa sih kapasitas yang kita butuhkan untuk dalam satu keluarga. Nah, ini 8,5 kg. Kita bergeser. Ini ada dari merek Sharp Super Aquamatic dengan tipenya EST 86CL-HK atau mesin cuci 2 tabung Sharp di kapasitas 8 kg. Coba kita lihat. Kalau dari body ini 8,5 dari Panasonic, yang ini body dari 8 kg Sharp. Untuk mesin cuci 2 tabung, kita tidak bisa menentukan kapasitas yang dia miliki dari besar kecilnya bodi si mesin cuci. Karena bisa jadi walaupun kapasitas itu mesin cuci besar, tapi bodi aslinya si mesin cuci ini bisa jadi lebih kecil dibandingkan yang lain, tergantung dari desain. Untuk katupnya juga dia ada 3, sama wash timer. Ini untuk drain dan mode pencucian, soft and heavy. Ini spring dry timer pengeringannya. Nah, untuk yang di Sharp dia ada water selector. Maksudnya apa? Sama seperti hal yang tadi dari Panasonic, tapi ini ada lebihannya. Jadi kita ingin memasukkan air menggunakan selang yang masuk ke dalam saluran ini. Nah, kalau kita nyalakan air masuk ke dalam ini dari selang, kemudian kita pilih di water selectornya di posisi wash, maka air akan jatuh ke tabung pencucian atau wash. Nah, seperti ini tabungnya. Kita lihat pulsatornya. Untuk pulsatornya Sharp cenderung menonjol ke atas seperti ini. Nah, ini ada filternya. Oke. Nah, kita lihat juga ini untuk tabung pengeringannya. Tabung pengeringannya seperti ini. Oke. Kita kembali ke sampingnya. Kita lanjut ke sampingnya. Nah, ini ada Sharp sama Super Aquamatic dengan tipe EST 95CR Vika. Kita lihat, tadi kita udah cerita masalah bodinya. Nah, ini untuk body Sharp yang 8 kg, yang ini 9,5 kg, yang ini 8,5 kg, yang ini 9,5 kg. Kita lihat untuk body sama-sama besar, tetapi yang membedakan itu dari kapasitas tabungnya. Ini bisa jadi lebih besar. Overall semuanya dari EST 86CL-HK dan EST 95CR Vika sama, hanya beda di warna dan kapasitas. Oke, lanjut. Nah, ini yang lebih besar. Ini ada dari LG Roller Jet. Nah, ini buatan Thailand. Kapasitas 14 kg. Tipenya P1400 RT. Warnanya lebih ke grey, tapi ada juga bilang yang lebih ke warna biru pekat itu. Untuk kapasitas tabungnya ini lebih besar. Kita lihat, LG kapasitasnya lebih besar. Dia juga dapat perlengkapannya seperti ini. Nah, untuk pulsatornya LG hampir sama seperti Sharp, cuman LG ditambah Roller Jet. Nah, Roller Jet ini adalah proses membantu pencucian menjadi lebih maksimal. Nah, ini ada putaran-putaran seperti ini. Oke, untuk filternya juga masih sama kayak kain gitu. Nah, untuk LG putaran 4 putaran untuk mengatur wash timer atau waktu pencucian. Ini wash selector. Nah, ini ada mode pencuciannya ada 3, gentle, normal, dan strong. Gentle itu pakaian tipis atau pakaian kecil,
normal itu ya biasa, campuran, strong itu pakaian-pakaian tebal. Nah, yang ini ada drain selector. Ini pada saat posisi pencucian atau pembilasan tetap posisikan dalam tulisan menunjuk ke wash and rinse. Nah, kalau sudah selesai kita pengen membuang air kotor di mesin cucinya, pilih di drain. Ini untuk spin selektornya. Oke. Untuk pencuciannya ini bisa kapasitas satu keluarga mungkin bisa di 5 lebih, dan intensitas pencuciannya bisa langsung sekalian ini. Biasanya untuk keluarga besar diperlukan mesin cuci 2 tabung dengan kapasitas besar. Ini untuk spinnya atau pengeringan yang besar. Nah, di sini ada seperti gerigi. Kalian tahu nggak ini fungsinya apa? Jadi sebenarnya mesin cuci ini pada dasarnya hanya mencuci untuk pakaian kotor berjenis pakaian kotor karena keringat dan debu. Nah, biasanya pada sela-sela kerah atau ujung lengan pada pakaian itu kan sulit untuk dicuci pada mesin cuci. Nah, fungsinya ini seperti papan penggilesan. Jadi kita nih bisa cuci kucek dulu di sini. Nah, ini buat alat bantunya. Sebenarnya ini berfungsi sebagai papan penggilesan lah bahasanya gitu. Oke. Ini recommended sih mesin cuci yang ini. Kalau kalian mau pakai mesin cuci, nyucinya seminggu sekali. Sekalinya nyuci itu cuman sekali cuci. Oke, tadi saya sudah menjelaskan untuk ragam-ragam mesin cuci yang ada di sini. Ada yang bertanya, untuk mesin cuci seperti ini, apakah listriknya akan boros? Atau apakah lebih simpel menggunakan mesin cuci 2 tabung dibandingkan mesin cuci otomatis? Sebenarnya, kalau untuk mesin cuci 2 tabung, itu kan proses pencuciannya, ini kan proses pencuciannya dengan proses pengeringannya kan dia terpisah. Nah, otomatis dia memiliki 2 daya listrik. Jadi contohlah untuk yang 8 kilo ini, untuk mesin cuci ini dia memerlukan daya listrik di kisaran 250 sampai di 300 untuk mencucinya saja. Nah, untuk pengeringannya gimana? Untuk pengeringannya dia di kapasitas 150 sampai di 200 karena kapasitas mesin cuci 8 kilo itu untuk proses pengeringannya atau kapasitas pengeringannya itu lebih kecil dibandingkan kapasitas utama mesin cuci ini. Nah, kemudian ada lagi untuk mesin cuci di dalam salah satu brand ada yang daya listriknya lebih kecil di mesin cuci 2 tabung. Nah, apakah itu mempengaruhi daya pencuciannya? Sebenarnya sejauh ini untuk daya pencuciannya tetap maksimal. Cuman yang membedakan hanya kapasitas listriknya itu jadi jauh lebih kecil. Nah, itu juga bisa jadi referensi atau enggak bisa jadi salah satu pilihan jika kita ingin mesin cuci 2 tabung tetapi listriknya pengen jadi lebih irit begitu. Nah, kemudian ada lagi kita nih nggak mau ribet ya, karena ada bikinnya waktu sudah habis untuk bekerja seharian tetapi pekerjaan rumah tetap harus kita kerjakan setelah pulang dari kerja. Contohnya mesin cuci. Mesin cuci kalau mau pakai yang 2 tabung mungkin ribet ya, harus dipindahin dari mencuci kemudian mengeringkan, dan kadang bilasnya juga itu dia di tempat lain dari ember atau gimana. Pasti ribet, capek dan banyak makan waktu. Kalau saya boleh sarankan, lebih baik menggunakan mesin cuci 1 tabung, mau dari merek apapun. Oke, sekarang kita coba lihat apa aja mesin cuci 1 tabung otomatis rekomendasi untuk kalian semua. Oke. Oke, jadi ini mesin cuci 1 tabung otomatis yang pertama rekomendasi untuk kalian. Ini ada dari merek LG. Untuk mesin cucinya ini smart inverter. Buat tipenya ini mesin cuci LG ini di T2185VS2M. Nah, ini mesin cuci seperti ini lebih simpel dibandingkan mesin cuci 2 tabung. Kenapa?
karena mencuci, mengeringkan, dan membilas dalam satu tempat. Jadi kalian tidak perlu mindahin proses pencucian, kemudian ke pengeringan, bilasnya di luar dari mesin cuci, dari waktu, air akan banyak sekali terbuang. Jadi ini tinggal pencet power, kemudian start, sudah beres. Kalian bisa tunggu aja. Nah, untuk LG ini dia menggunakan turbo drum. Jadi turbo drum itu tabungnya dia berputar berlawanan arah dengan pulsator sehingga menghasilkan putaran seperti turbo. Jadi lebih banyak putarannya sehingga mengakibatkan pencucian bisa jadi lebih maksimal. Dan LG ini inverter, dia garansi motornya 10 tahun. Nah, untuk listriknya berapa? Untuk listriknya LG ini cuma 200 watt. Untuk pencuciannya 200 watt, kerasnya cuma 85. Gila kan? Ini irit banget untuk listriknya. Tapi dengan catatan, untuk mesin cuci otomatis seperti ini harus airnya lancar, tekanannya sedang ke tinggi, baru bisa menggunakan mesin cuci seperti ini biar mesin cucinya juga awet. Oke, kita lihat lagi referensi selanjutnya, mesin cuci otomatis satu tabung. Oke, selanjutnya ada mesin cuci satu tabung dari merek Sharp. Ini mesin cucinya. Lihat, ini baru datang, jadi belum dibuka-bukain semua. Untuk mesin cucinya ini di kapasitas 7 kilo dengan tipe ESG 876PGY. Nah, ini nih jadi satu catatan untuk Sharp sendiri. Kita harus benar-benar teliti jika ingin mesin cuci Sharp, karena bisa jadi kalau kita lihat dari tipe ini kan di 876, mungkin kita beranggapan bahwa tipenya ini sesuai dengan kapasitas mesin cucinya, tapi kapasitasnya 7 kilo tapi tipenya di 876. Jadi untuk Sharp sendiri, jika kita ingin membeli mesin cuci satu tabung dari Sharp, kita harus benar-benar teliti dari si tipe mesin cucinya. Ini mesin cuci satu tabung otomatis, tombolnya seperti ini, sama sih untuk proses pencuciannya. Dari tabungnya, nah ini tabungnya lebih sedikit lubang-lubangnya. Nah, kemudian ini pulsatornya sangat menonjol ke atas, teman. Ini buat pencuciannya jadi lebih maksimal juga, mungkin karakteristik dari pencuciannya. Nah, ini untuk tempat sabunnya, ini ada dua mode. Ini untuk deterjen cair, nah yang ini untuk deterjen bubuk. Beda halnya tadi di LG tidak ada seperti ini. Kalau LG atau merek lain, setahu saya update sampai saat ini, untuk deterjen cair itu langsung dimasukkan ke tabungnya. Nah, untuk yang ini, mesin cuci ini masih belum inverter. Rata-rata kapasitas 7 kilo, listriknya di 330, mencuci, membilas, mengeringkan. Oke, kita lihat lagi mesin cuci satu tabung referensi yang lain. Oke, yang ini ada lagi referensi dari merek Panasonic. Nah, ini yang kapasitasnya lebih besar, kapasitas 9,5 kilo. Mesin cuci satu tabung. Kita lihat bagian dalamnya. Nah, untuk Panasonic ya hampir sama seperti LG yang tadi, cuman yang membedakan di tabungnya. Kalau untuk Panasonic ini lubang-lubang pada tabungnya itu lebih besar diameternya dibandingkan Sharp sama LG. Untuk pulsatornya, ya pulsatornya juga hampir sama seperti Sharp, tapi ini dia nggak terlalu menonjol. Filter. Nah, untuk program-programnya nggak terlalu ribet sih, dia standar ya sama, tapi dia lebih detail. Jadi untuk proses pencuciannya atau apanya dia lebih dirinci. Oke. Oke, tadi kita juga udah lihat referensi kulkas, bukan kulkas ya, mesin cuci satu tabung otomatis bukan atas. Jadi gini, yang membedakan dari kedua jenis mesin cuci tadi,
Pertama yang kita harus perhatiin bahwa mesin cuci itu pastilah dalam mencuci kan pasti memerlukan air ya. Pertama, kita harus tahu dulu sebelum kita memilih mesin cuci 1 tabung atau 2 tabung. Karena kebanyakan begini, dia ingin mesin cuci yang otomatis, tapi keadaan air di rumahnya itu tekanannya sedang kecil. Saya sih tidak mereferensi untuk pilih mesin cuci 1 tabung karena bisa mengakibatkan mesin cuci cepat rusak. Kenapa bisa cepat rusak? Sebenarnya untuk mesin cuci yang otomatis selain membutuhkan air, dia juga diprogram untuk ketepatan waktu. Jadi waktu dan air itu harus sinkron begitu. Jadi waktu yang diprogram dengan kapasitas debit airnya harus setara agar waktu yang diprogram untuk selesai itu tidak delay gitu. Nah, ada lagi pertanyaan, bagusan mesin cuci 2 tabung apa 1 tabung untuk kebersihannya? Nah, ini sebenarnya proses mencuci faktor kebersihan itu ada 4. Yang pertama, air. Kedua, sabun. Ketiga, waktu. Dan yang terakhir itu mesin cucinya. Jadi sebenarnya kalau 4-empatnya itu salah satunya tidak memenuhi, pasti kurang bersih. Nah, seperti itu sih selama ini saya jelaskan. Jika ada yang menanyakan tentang apa sih bedanya mesin cuci 1 tabung dengan 2 tabung. Kemudian ada lagi nih, terus kalau misalkan airnya di rumah dirasa kecil tapi saya pakai toren. Nah, saya pernah nanya ke salah satu service center di salah satu brand di Cirebon, untuk toren yang baik untuk mesin cuci yang otomatis itu tingginya berapa dari lokasi mesin cuci. Nah, saya pernah tanyakan minimal 4 meter. Jadi kenapa harus 4 meter? Karena mempengaruhi daya dorong air ke bawah. Semakin tinggi semakin bagus gitu. Nah, ada lagi untuk mesin cuci otomatis atau mesin cuci 2 tabung. Untuk sabunnya gimana ya? Harus sabun Matic atau sabun biasa? Nah, sebenarnya untuk mesin cuci mau sabun Matic mau sabun biasa, saya pribadi tidak masalah. Cuman yang membedakan di sabun Matic itu pertama harga memang lebih mahal. Kedua, memang sabunnya itu menciptakan busa atau buih lebih sedikit yang Matic. Tapi ada juga yang begini, Mas, saya beli mesin cuci terus pakai sabun Matic itu kok nggak banyak sih, jadi saya nggak yakin untuk kebersihannya. Nah, ada juga yang seperti itu. Nah, tidak masalah sih kita mau pakai sabun kayak warungan kayak biasa atau sabun Matic, tidak masalah gitu. Nah, terus kalau saya lebih sarankan sih kalau untuk mesin cuci mau yang otomatis mau yang 2 tabung ya, saya sih lebih sarankan pakai sabun ya, pakai sabun di sabun yang jenisnya liquid atau cair, dan pilihnya juga yang udah ada deterjen plus softener, jadi lebih praktis lagi begitu. Oke, mungkin sekian aja penjelasan saya mengenai perbedaan kedua mesin cuci ini, karena kan sekarang udah mulai masuk musim hujan, pasti mungkin untuk mencucinya dan mengeringkannya kan cukup susah ya. Ini cukup membantu sih untuk mesin cuci dikala masa hujan atau musim hujan ya gitu. Oke, sekian penjelasan dari saya, sedikit penjelasan tapi semoga banyak bermanfaat buat kalian semua. Apabila ada kekurangan atau masukan, komen aja di video ini, komen yang membangun. Semoga saya bisa merespon dengan baik dan bisa menjadi inspirasi saya untuk video-video selanjutnya. Baik, terima kasih. Jangan lupa bagi video ini jika ini menjadi video yang bermanfaat bagi kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.